Bismillah. Ustadz, saya punya rumah dikontrak oleh Pegadaian Elektronik. Apakah saya juga termasuk pelaku riba? Jawabannya ya. Termasuk menolong dalam transaksi riba, menolong dalam perbuatan dosa, sehingga juga kena dosa. Karena kita sudah ketahui bersama, pegadaian-pegadaian tersebut mendapatkan keuntungan dari riba. Mereka pinjamkan 1 juta misalkan, tapi harus dibayar 1,1 juta misalkan. Bahkan tertulis 1 juta, seringkali dikasih hanya 900.000. Lalu bayarnya 1,1 juta. Jadi ini umumnya pegadaian. Kalau pegadaian syar'i itu tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun, karena dia masuk dalam hutang piutang. Dan hutang piutang itu adalah murni menolong, berbuat baik kepada saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita ambil bunganya atau kita kenakan bunga, maka kita berarti mengambil kesempatan dalam kesempitan dia. Subhanallah, orang sudah susah ditambah susah lagi bukannya ditolong. Maka ini termasuk riba. Dan inilah riba jahiliyah, bahkan lebih parah daripada riba jahiliyah. Riba jahiliyah, dahulu mereka di awal akad hutang piutang belum dikenakan bunga. Nanti kalau sudah jatuh tempo lalu tidak mampu bayar, barulah dikenakan bunga. Kalau sekarang dari awal memang sudah dikenakan bunga. Inilah umumnya pegadaian hari ini. Sama saja dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain, seperti bank atau finance dan lain-lain. Mereka meminjamkan 1 juta misalkan, tapi harus dibayar 1,1 juta dengan cara cicil. Bahkan lebih parah lagi, tertulis 1 juta yang dikasih hanya 900.000. Sama saja. Baik itu bank atau finance atau pegadaian, ini semuanya adalah riba. Dan bahkan lebih parah daripada riba jahiliyah. Subhanallah. Mereka tidak takut dosa besar. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang menulis transaksinya, dan 2 orang saksinya. Dan beliau bersabda, mereka semuanya sama. Kenapa jemaah sekalian mereka semuanya dianggap sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka semuanya tolong menolong dalam transaksi tersebut. Jadi nggak boleh kita menolong untuk melancarkan transaksi mereka. Kalau kita hanya menolong 1 transaksi saja itu sudah dosa besar. Apalagi kita membantu menyediakan kontrakan untuk mereka, berarti menolong semua transaksi. Maka lebih besar lagi dosanya. Dan Allah Azza wa Jalla juga telah mengingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Dan jawaban yang sama seperti yang saya sampaikan ini telah dijelaskan juga di dalam fatwa Lajnah Daimah terkait orang yang menyewakan rumah untuk bank yang bermuamalah dengan riba. Maka tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam.